di Propam Polri dan didampingi oleh Karopenmas, dan tentunya juga tidak ketinggalan saya didampingi juga juru bahasa isyarat ya. Jadi pada kesempatan hari ini saya ingin mengupdate 3 kasus ya. Yang pertama adalah kasus penembakan oleh anggota di Solok ya, Polda Sumatera Barat itu. Tentunya kasus itu terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Januari tahun 2021 sekitar jam 14.30 waktu Indonesia bagian Barat ya. Ya tentunya dengan adanya penembakan terhadap pelaku ya, terhadap tersangka DPO ya, tentunya dari pihak kepolisian terutama yang melakukan penangkapan kemudian melakukan penembakan itu tetap kita berikan sanksi ya, sanksi karena telah menghilangkan nyawa orang itu. Ya tentunya sanksi itu ada sanksi pidana dan sanksi kode etik. Yang pertama untuk tersangka Brigadir KR ya, itu yang sebagai pelaku penembakan kita lakukan tindakan pemeriksaan pidana ya. Yang bersangkutan kita kenakan pasal 351 ayat 3 KUHP ya. Saat ini yang bersangkutan tersangka Brigadir KR ini sudah dilakukan penahanan ya. Penahanan di Direktorat Reserse Umum pada tanggal 31 Januari tahun 2021. Terus temannya gimana? Temannya yang ikut satu tim itu ada 5 orang, itu juga kita kenakan kode etik ya, kode etik. Jadi itu yang dilakukan oleh kepolisian dan kita transparan. Ini sudah kita sampaikan sebenarnya, tapi sekarang kita ulang kembali bahwa anggota yang ada di Solok ya, Polda Sumbar sudah kita lakukan penindakan gitu. Jadi yang pertama yang kasus di Polres Solok Selatan Polda Sumatera Barat gitu. Dan yang kedua adalah kasus yang ada di Balikpapan, Kalimantan Timur ya, yaitu ada tersangka pencurian dengan pemberatan ya. Itu atas nama tersangkanya itu Herman ya, alias Tokek bin Sanudin. Ini kena pasal 363 KUHP. Ini tersangka ini ditangkap ya. Ditangkap oleh Unit Opsional Reskrim Polresta Balikpapan ya. Yaitu pada tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 23.00. Setelah tersangka ditangkap ya, kemudian dibawa ke kantor polisi ya di Polresta Balikpapan oleh satu unit opsional. Ada 6 orang ya yang dipimpin oleh seorang Ibtu, yaitu kanitnya. Kemudian terjadilah dugaan penganiayaan ya, sehingga mengakibatkan tersangka pencurian dan pemberatan ini meninggal dunia ya. Tentunya apa yang sudah kami sampaikan, bahwa kita juga transparan menyampaikan apa yang dilakukan oleh Propam ya dari Polda Kalimantan Timur. Ya tentunya Propam Kalimantan Timur juga di backup oleh Divpropam Mabes Polri untuk mengawasi, sama dengan yang di Sumbar juga sama, Propam Polri mengawasi ya yang dilakukan oleh penyidik Propam Polda ya, Polda Kaltim maupun Polda Sumbar itu. Ya tentunya
Kanit ya, Kanit opsional tersebut atas nama Ibtu RH itu bersama dengan 5 anggota lainnya itu sudah dimutasi ke Yanma Polda Kaltim itu setelah adanya kejadian tersebut gitu. Di sekitar ya tanggal 4 ya, 4 Desember sudah kita mutasikan ke Yanma Polda Kalimantan Timur. Kenapa dipindahkan? Ya, untuk memudahkan pemeriksaan ya, memudahkan pemeriksaan. Kita sudah mendapatkan saksi 7 orang dan kemudian kita mendapatkan juga keterangan tersangka itu ada 6 ya. Jadi tersangka ini kita kenakan pidana dan kode etik ya ini. Anggota kepolisian yang melakukan penganiayaan mengakibatkan meninggal tersangka Curat ini kita kenakan pidana dan kode etik itu. Jadi yang bersangkutan tersangka ini setelah dimutasi ke Yanma juga dicopot dari jabatannya ya, jabatannya itu dicopot dari jabatannya. Saat ini masih dalam proses oleh penyidik Polda Kalimantan Timur. Ini yang kedua teman-teman ya. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan meninggalnya saudara Sony Iranata di Rutan Salemba Cabang Bareskrim Polri itu. Jadi perlu kita sampaikan bahwa yang bersangkutan atas nama Sony ini, Pak saudara Sony Iranata, kita lakukan penahanan ya, penahanan di Rutan Salemba Cabang Bareskrim ya. Itu yang bersangkutan dikenakan Undang-Undang ITE. Jadi yang bersangkutan pada tanggal 4 Desember kita lakukan penahanan ya. Ini ditahan, ini suratnya penahanannya. Kita lakukan penahanan. Kemudian dalam proses penahanan yang bersangkutan merasa sakit. Nah itu. Merasa sakit. Kemudian petugas jaga tahanan dan dokter ya yang mengawasi ataupun yang bertugas di rutan ya. Kemudian penyidik mengirim surat ke rumah sakit Polri untuk dilakukan pembantaran ini ya. Ini udah kita lakukan ya, ada suratnya. Kita permohonan penyidik ke rumah sakit Polri Bayangkara. Untuk apa? Untuk dilakukan perawatan. Nah itu. Dilakukan perawatan itu. Kemudian ini kami sampaikan perawatan dari rumah sakit ini banyak ya. Jadi tidak hanya sekali, tetapi ada banyak yang dilakukan. Tiap hari ini ada hasilnya. Ada hasilnya. Ini semuanya ini adalah rekam medis ya. Artinya ini keterangan-keterangan dari dokter yang menyatakan yang bersangkutan adalah sakit. Ini sudah. Hasil lab juga ada, kita cek semuanya. Ini semua ya. Ini beberapa hasilnya ini ya, beberapa hasil yang kita dapatkan dari dokter dan laboratorium. Juga ada kita lakukan ini di Prodia juga ada ya, kita lakukan ini ya, Prodia. Juga sudah ada juga dari Pusdokes Polri.
semuanya sudah ada semua ini, ya, ada semua ini kita lakukan. Nah, kemudian yang bersangkutan itu setelah dirapat ini, kemudian kita kirim tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Kenapa? Karena sudah ada pemberitaan oleh jaksa bahwa kasus tersebut dinyatakan lengkap. Ya, nyatakan lengkap, makanya langsung kita mengirimkan kepada kejaksaan tahap keduanya, gitu ya, tahap kedua. Sudah kita kirim, gitu. Sudah kita kirim tahap keduanya. Dan kemudian yang menjadi pertanyaan itu, kenapa saudara Sony Iranata itu meninggal? Ini karena sakit meninggalnya. Saya tidak bisa menyampaikan sakitnya apa, karena ini adalah sakit yang sensitif. Ya, ini bisa berkaitan dengan nama baik keluarga almarhum. Ya, bahwa dokter dan dari perawatan-perawatan yang ada bahwa saudara Sony Iranata ini ada sakit, ya, sakitnya sensitif yang bisa membuat nama baik keluarga juga bisa tercoreng, gitu. Kalau kami sebutkan di sini, gitu ya. Itu ya teman-teman ya yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan update perkembangan 3 kasus yang ada ditangani oleh Mabes Polri dan jajaran. Saya kira itu aja teman-teman apa yang bisa kami sampaikan untuk hari ini. Sekali lagi mohon terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.